Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza la hadanallah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan tentang analisa data. Ini saya anggap penting karena berdasarkan pengalaman saya membimbing itu biasanya ketika mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi itu sudah mengumpulkan data dianggap cukup oleh mereka. Pertanyaan yang selalu saya terima adalah data ini kemudian diapain? Nah, oleh karenanya ini penting. Padahal analisa data kan mungkin bagian yang sangat penting. Analisa data akan membunyikan data itu menjadi bermakna begitu ya. Menjadikan data, kalau tanpa analisa data tentunya riset yang dilakukan itu ya tidak bisa dipahami sama sekali, masih dalam tumpukan-tumpukan yang nggak jelas begitu. Nah, oleh karenanya kita akan membincangkan itu. Dan dalam hal ini tentu saya akan fokus saja pada analisa data kualitatif. Yang dalam hal ini kita akan bicara tentang data interaktif dari Miles and Haberman. Saudara sekalian, apakah berbeda data kualitatif dengan kualitatif? Dalam menganalisanya tentu beda. Kalau data kuantitatif itu biasanya menjaga jarak antara peneliti dengan yang diteliti begitu. Kemudian selalu menggunakan instrumen-instrumen terukur, standar, dan kemudian bersifat mengukur begitu. Kalau penelitian kualitatif ini kan penelitian yang dia menyatu tanpa batas dengan fenomena yang diteliti begitu. Berbeda sekali dan tidak memiliki aturan-aturan yang baku sehingga relatif sulit begitu ya dalam melakukan penelitian kualitatif, analisa data kualitatif ini. Baik, saya akan mengacu pada Miles and Haberman. Setidaknya ada 4 tahapan ya dalam teknik interaktifnya Miles and Haberman ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan reduksi data. Apa itu reduksi data? Dan pada tahap ini yang Anda lakukan itu adalah memilah dan memilih data yang relevan dan bermakna. Atau bisa dengan kata lain memfokuskan pada data yang akan menjawab permasalahan yang kita rumuskan. Ini yang pertama. Oleh karenanya pada proses reduksi data ini hanya temuan data yang relevan saja dengan permasalahan yang kita akan jawab yang akan kita reduksi. Sebaliknya data-data yang tidak terkait sama sekali itu dibuang. Dan setelah itu kemudian kita sederhanakan dan kemudian kita susun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Dan biasanya jika Anda melakukan penelitian kan banyak sekali data itu yang terkumpul gitu. Terkadang untuk mendapatkan data penting itu Anda harus wawancara, misalkan dalam konteks wawancara begitu ya. Biasanya kan Anda langsung kemana-kemana gitu ngobrol untuk basa-basi begitu ya. Nah, data-data itu yang tidak terkait disingkirkan. Kita hanya melakukan reduksi data pada data-data yang terkait. Data-data yang terkait, yang bermakna, yang relevan dengan permasalahan yang kita jawab. Setelah itu kemudian kita sederhanakan, kita susun secara sistematis untuk menjawab atau untuk memecahkan masalah yang sedang kita teliti. Itu yang pertama, reduksi data. Kemudian masuk tahap kedua, apa yang disebut dengan display data, penyajian data. Itu bisa dalam bentuk tulisan atau kata gitu, bisa dalam bentuk gambar data itu, bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Tujuan dari display data itu adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kondisi yang terjadi begitu secara keseluruhan. Oleh karenanya untuk memudahkan biasanya kita menggunakan narasi, metrik ataupun menggunakan apa yang disebut dengan grafik begitu ya untuk memudahkan saja gitu. Dengan menggunakan cara ini biasanya tidak ada data yang tercecer dan memudahkan si peneliti untuk mengambil kesimpulan secara benar dan komprehensif. Karena biasanya kalau data tidak tersusun secara baik gitu atau peneliti tidak menguasai informasi karena display datanya itu tidak tepat, itu biasanya akan membawa kemungkinan si peneliti melakukan kesalahan-kesalahan dalam kesimpulan, melakukan kesimpulan yang ceroboh begitu. Ya, oleh karenanya display data menjadi penting untuk Anda pahami dan lakukan kalau ketika Anda melakukan model analisa data interaktif ini. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, apa yang disebut dengan penarikan kesimpulan sementara. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari reduksi data dan display data yang kita tadi tampilkan secara sistematis, kemudian dilakukan
penarikan kesimpulan. Dan biasanya dalam penarikan kesimpulan pada awal-awalnya ini memang data belum begitu kuat begitu, belum begitu tegas, tapi kemudian akan menjadi tegas ketika dilakukan verifikasi. Dan dalam hal ini verifikasi yang biasa dilakukan adalah dengan model triangulasi, dengan teknik triangulasi sumber data dan metode, atau dengan teknik diskusi teman sejawat, atau dengan pengecekan anggota. Dan biasanya setelah dilakukan itu baru kita masuk pada tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan akhir final. Ini dilakukan berdasarkan pada kesimpulan atau penarikan kesimpulan sementara yang sudah diverifikasi. Selanjutnya baru dilakukan kesimpulan dengan catatan bahwa pengambilan atau pengumpulan data sudah dianggap selesai. Demikian kajian kita kali ini, dan kita ketemu pada sesi berikutnya. Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.